Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'd. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan atas limpahan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan karena belum mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita. Oleh sebab itu saya katakan tidak ada henti-hentinya kita harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok revolusioner, sosok pembaharu dari masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang. Dari sikap yang buruk menjadi sikap yang baik, menuju peradaban yang gemilang. Jamaah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang saya angkat yaitu keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini adalah panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman maka tidak akan ada rasa terpanggil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi hanya untuk orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, dan ini juga telah diwajibkan di mana umat-umat yang terdahulu juga mendapat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa puasa itu? Di dalam akhir ayat tersebut di muqaddimah tadi yang saya sampaikan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan kita saja jamaah sekalian yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tapi pada masa-masa umat zaman dahulu pra-Islam itu pun ada perintah untuk melaksanakan puasa. Contohnya Nabi Adam, beliau setiap bulan diwajibkan berpuasa 3 hari selama 1 tahun full. Setiap bulan berpuasa 3 hari sampai selama 1 tahun. Begitu terus yang dilakukan. Contohnya lagi Nabi Daud, umatnya Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, dan lusanya tidak. Itu terus dilakukan bergulir sampai 1 tahun full. Dan ada lagi umat Nasrani yang pada saat itu juga melakukan puasa. Ya, puasanya di antara musim semi dan musim dingin, itu puasanya selama 30 hari. Kemudian untuk menghapuskan dosa-dosa mereka ditambahkan 20 hari. Jadi mereka berpuasa selama 50 hari. Tapi alhamdulillah dengan puasa-puasa umat terdahulu
puasa yang dilakukan pada umat Nabi Muhammad tidak begitu berat, karena hanya dilakukan 1 bulan saja, tapi pahalanya bisa menghapuskan atau diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang pertama keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kita menjalankan rukun Islam, yaitu berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Bunyal Islam alal khamsin syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamati shalah wa atu zakah wal hajj was saum fi Ramadan. Ya, Islam itu dibangun atas 5 pondasi, termasuk salah satunya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Jika di bulan suci yang penuh berkah ini kita tidak menjalankan puasa sebagaimana perintah Allah, maka tidak lengkaplah ibadah kita, tidak lengkaplah keislaman kita sebagai umat muslim, umat Islam yang dibawa kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu ketika orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dalam mukadimah tadi saya juga sempat menjelaskan, sempat membacakan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sesungguh-sungguhnya puasa, maka diampunilah nanti dosanya yang telah lalu. Jamaah sekalian, sahabat MI Pesri, tentunya kalau kita berpuasa dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya puasa, ikhlas, tanpa ada paksaan, tanpa ada cari perhatian, tanpa ada tekanan, tulus dari dalam diri hati kita, insya Allah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada umat Islam yang berpuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat MI Pesri yang ada di rumah. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu kita akan dimasukkan oleh Allah nantinya ke dalam surganya. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, al jannatu mustaqatun illa arba'atin. Surga itu merindukan 4 golongan. Ta'lil Quran, wa hafizi lisani, wa mut'imi ji'ani, was-shaimina fi sahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama apa? Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisannya. Yang kedua, yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang lain, orang yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah jamaah sekalian, ketika kita berpuasa dengan penuh keikhlasan, maka surganya Allah pasti akan menanti kita untuk masuk ke dalamnya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, ketika orang berpuasa, itu akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa gulligat abwabun nar. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu neraka.
Ini ditutupnya pintu neraka bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 183. Kalau orang yang tidak bertakwa, maka dia tetap dibuka pintu-pintu neraka bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Oleh sebab itu, di dalam hadis lain pun Rasulullah SAW menjelaskan ada 8 pintu umat Islam, orang yang bertakwa nanti memasukinya. Salah satunya pintu yang dikhususkan yaitu untuk orang berpuasa, yaitu babul royan. Royan artinya adalah sejuk, menyejukkan. Ya, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang nantinya berpuasa, dia menahan lelah, menahan panas, menahan haus. Nanti di akhirat memasuki surga itu, maka dia akan mendapatkan kesejukan dan kehilangan rasa hausnya dan digantikan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah keutamaan ketika kita berpuasa, kita akan ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya puasa yang sebenar-benarnya puasa bukan puasa karena tekanan, bukan puasa karena paksaan. Bisa jadi kalian yang masih belajar itu tidak apa-apa kalian mendapat paksaan. Suatu saat kalian akan menyadari pentingnya puasa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, keutamaan yang keempat yaitu puasa dapat menjadikan kita, membentuk diri kita menjadi orang-orang yang sabar. Puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Kita sabar menahan lapar 1 hari full. Kita sabar menahan haus 1 hari full. Kita sabar menahan syahwat kita. Kita sabar tidak membicarakan orang lain atau menggunjing atau menggibah saudara kita. Ini adalah bagian ujian kesabaran bagi kita, atau biasa kita katakan sebagai madrasah diri atau madrasah untuk membangun kesalihan sosial, kesalihan dalam diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya membangun kesabaran dalam diri itu sangat susah. Bahkan di bulan suci Ramadan ini ada orang yang berpuasa tetapi tidak mampu menahan sabar. Dia marah. Contohnya di bulan suci Ramadan, bahkan Rasulullah mengatakan akan ada orang seperti itu. Orang yang ketika dia puasa hanya menahan lapar tapi tidak menahan anggota tubuh yang lainnya. Seperti marah. Ada ketika berpuasa dia tidak bisa menahan emosinya, padahal di dalam puasa itu diperintahkan kita untuk bersabar menahan emosi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ada nanti orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar, puasanya sia-sia. Yaitu puasanya apa? Puasanya orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan bibir dan lidahnya, sehingga dia melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari dari esensi puasa itu sendiri. Kemudian keutamaan yang kelima dalam berpuasa di bulan suci Ramadan yaitu kita akan meningkatkan kesalehan sosial. Di dalam bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa, tentunya kita akan merasakan haus yang selama ini mungkin dalam 1 tahun perjalanan hidup kita mencari nafkah. Kemudian kalau yang anak-anak mendapat nafkah dari orang tua, tidak pernah sedikit pun terlambat makan. Tapi lantas di luar ada saudara-saudara kita, anak-anak jamaah sekalian, yang 1 hari makan, 1 hari belum tentu makan. Yang makan jam 7, kemudian baru makan jam 4 sore lagi. Kemudian ada yang tidak hanya pagi minum, makannya malam. Karena apa? Karena pengaruh ekonomi, karena pengaruh tidak ada uang untuk makan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang pas.
diberikan rezeki yang cukup sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita merasakan bagaimana penderitaannya orang-orang yang tidak memiliki harta, yang tidak bisa makan pada saat itu. Hal ini menjadi madrasah bagi kita, sehingga membangun kesolehan diri kita, membangun kesolehan sosial. Sehingga di bulan suci Ramadan ini, marilah kita berbagi harta kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara-saudara kita, saudara dekat, saudara jauh, orang yang di sekitar kita, untuk kita bagi makanan, kita bagi harta kita, agar mereka juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Dan kita di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa, merasakan beban yang mereka alami selama ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfahu linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan insya Allah ketika kita di dunia bisa bermanfaat bagi orang lain, insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan tempat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat MI Pesri Kendari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah keutamaan di bulan suci Ramadan, terkhusus keutamaan dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya masih ada beberapa hari lagi kita akan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, marilah kita perbaiki puasa kita. Lakukanlah dengan sebenar-benarnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita hanya berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian nasihat dan motivasi. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan jamaah sekalian. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan mutlak dari diri saya pribadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.